Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Wulansari, NIM 222211110140, mahasiswi program studi profesi apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan serta mempresentasikan hasil dari review atau resume kuliah tamu mata kuliah Farmasi Industri dengan materi Analytical Development dan Registrasi Sediaan Farmasi yang telah dijelaskan atau yang telah dipaparkan oleh Ibu APT Dea Alicia Wulung, S-Farm MSI, selaku Asisten Manajer R&D dari PT Interbat Sidoarjo, Jawa Timur. Berikut merupakan hasil dari review saya. Yang pertama yaitu obat tablet ofloxacin. Tablet ofloxacin ini dilakukan pengujiannya yaitu menggunakan uji kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT atau HPLC. Selanjutnya yaitu kromatografi. Untuk kromatografi ini berkaitan dengan kolom serta isokratik separation dan gradient separation. Nah, untuk isokratik separation ini yaitu perbandingan fase geraknya ini tidak berubah seiringnya waktu sehingga dapat dikatakan konstan. Nah, sedangkan untuk gradient separation-nya ini, itu untuk perbandingan fase geraknya ini dapat berubah dengan seiringnya waktu, sehingga tidak konstan. Selanjutnya, di sini merupakan terdapat contoh alat untuk disolusi. Selanjutnya yaitu terdapat tujuan dari adjustment. Tujuan adjustment ini yaitu untuk kolomnya ini dapat memenuhi kriteria dari uji kesesuaian sistemnya, serta dapat untuk ketersediaan dari kolomnya. Selanjutnya yaitu terdapat kriteria penerimaan disolusi. Untuk kriteria penerimaan disolusi ini dapat dinyatakan sebagai Q atau nilai Q. Nah, Q ini merupakan persentase bobot bahan aktif yang terlarut terhadap bobot labelnya. Nah, umumnya kriteria penerimaan disolusinya ini dalam rentang yaitu 75% hingga 80%. Nah, untuk penerimaan disolusi ini atau uji disolusi ini terdapat beberapa tahapan, yaitu terdiri dari tiga tahap, yaitu untuk tahap pertama yaitu ada S1 dengan jumlah sampelnya yaitu 6 sampel dengan kriteria penerimaannya yaitu untuk tiap unitnya ini lebih dari sama dengan Q plus 5%. Selanjutnya, jika uji disolusinya ini tidak diterima, maka dapat dilanjutkan dengan tahap yang kedua atau S2 dengan jumlah sampelnya ini 6 sampel. Sehingga ditambahkan jumlah sampelnya ini dari S1 dan S2 sehingga total sampelnya ini ada 12 sampel. Nah, selanjutnya yaitu untuk kriteria penerimaan untuk tahap yang kedua atau S2-nya ini yaitu kriterianya itu rata-rata 12 unit, yaitu S1 plus S2, ini harus lebih besar sama dengan Q, dan tidak ada unit yang kurang dari Q, yaitu min 15%. Nah, selanjutnya yaitu jika tidak diterima lagi, maka dapat dilanjutkan dengan tahap yang ketiga, atau yang tahap ini S3, dengan jumlah sampelnya ini 12 sampel, sehingga total sampelnya ini pada tahap yang ketiga ini atau S3 ini yaitu 24 sampel. Untuk kriteria penerimaannya yaitu rata-rata 24 unit S1 plus S2 plus S3 ini harus lebih besar
lebih besar sama dengan Q, tidak lebih dari 2 unit, kurang dari Q, minus 15%, dan tidak ada unit yang kurang dari Q minus 25%. Nah, selanjutnya di sini terdapat contoh obat azitromisin tablet. Nah, untuk azitromisin tabletnya ini tuh memiliki rentang disolusinya ini yaitu toleransi toleransi disolusinya ini yaitu 80%. Nah, di sini terdapat eh, contoh dari uji disolusi yaitu sampai ke S3-nya itu. Nah, untuk persenter disolusinya ini terdapat 90% dan 81% untuk tahap yang pertama. Untuk yang tahap kedua yaitu terdapat 94% yang terdisolusi dan 85% terdisolusi. Dan untuk yang tahap ketiga yaitu terdapat 87% yang terdisolusi dan 88% yang terdisolusi. Sehingga rata-rata total tabletnya itu yaitu 88 tablet. Sehingga kesimpulannya yaitu tidak dapat diterima uji disolusinya atau gagal karena eh, karena rentang disolusinya itu untuk yang S1 itu harus harus kurang dari sama dengan 5%. 5 tablet. Q-nya yaitu lebih dari sama dengan Q plus 5%. Nah, selanjutnya ini terdapat contoh dari uji 6 tablet azitromisin juga dengan tambahan, yaitu dengan rata-rata untuk S1-nya ini, tahap pertama ini, tiap unitnya ini lebih dari sama dengan 80% plus 5%. Selanjutnya yaitu S2-nya ini dengan rata-rata 12 unit, yaitu lebih dari sama dengan 80% dan tidak ada unit yang kurang dari 65%. Selanjutnya yaitu terdapat kriteria penerimaan PULD. Nah, ini sama seperti kriteria penerimaan disolusi atau uji disolusi, yaitu terdapat 3 tahapan, yaitu untuk tahap yang pertama yaitu S1 dengan jumlah sampelnya ini 6 sampel. Nah, untuk kriteria penerimaannya yaitu rata-rata jumlah terlarutnya ini lebih dari sama dengan Q plus 10. Nah, untuk tahap yang kedua atau S2-nya ini terdiri dari 6 sampel, 6 sampel. Nah, untuk kriteria penerimaannya ini rata-rata jumlah terlarutnya ini S1 plus S2 lebih dari sama dengan Q plus 5%. Nah, untuk tahap yang ketiga atau S3-nya ini jumlah sampelnya ini 12 sehingga kriteria penerimaannya ini rata-rata jumlah yang terlarut itu S1 plus S2 plus S3 lebih dari sama dengan Q. Nah, untuk kriteria penerimaan PULD ini dilakukan pengukurannya ini dapat dijadikan satu. Selanjutnya yaitu terdapat transfer metode analisa. Yang pertama yaitu comparative testing. Nah, untuk comparative testing ini paling umum dilakukan atau paling banyak yang dilakukan. Nah, comparative testing ini untuk metode yang telah tervalidasi. Nah, untuk comparative testing ini, sampelnya ini homogen yang dianalisa oleh SU. SU ini sending unit dan RU atau receiving unit. Nah, selanjutnya yaitu terdapat co-validation. Nah, untuk co-validation ini sendiri yaitu sending unit dan receiving unitnya ini melakukan validasi bersama. Nah, selanjutnya itu untuk co-validation-nya ini, metodenya ini masih belum tervalidasi. Selanjutnya yaitu terdapat uji stabilitas. Nah, untuk prinsip dari uji stabilitas yaitu yang pertama yaitu menjamin stabilitas produk, yang kedua yaitu menjaga spesifikasi produk, yang ketiga yaitu dikemas dengan bahan yang tertentu, yang keempat yaitu disimpan sesuai kondisi yang telah ditetapkan, yang terakhir yaitu periode waktunya ini tertentu. Nah, untuk tujuan dari uji stabilitas yaitu untuk pengembangan. Nah, pengembangannya ini dilakukan yaitu untuk membandingkan formula
proses dan bahan kemasan. Selanjutnya tujuan dari uji stabilitas ini yang kedua itu ada registrasi. Registrasi ini terdiri dari dokumen yang dibutuhkan. Lalu untuk yang ketiga tujuannya yaitu post market atau untuk melindungi dari klaim. Nah, untuk desain uji stabilitasnya ini yang pertama yaitu kondisi penyimpanan yang ditentukan itu akan dilakukan pada suhu berapa dengan RH berapa. Lalu yang kedua yaitu waktu pengujiannya. Lalu yang ketiga ini parameter ujinya, yaitu ada parameter uji fisika, kimia, mikrobiologi, serta yang keempat yaitu ada spesifikasinya. Yang terakhir yaitu pemilihan batch. Batch-nya ini dapat dilakukan skala kecil atau skala pilot. Nah, selanjutnya yaitu terdapat jenis dari uji stabilitas. Nah, untuk jenis uji stabilitasnya ini, yang pertama itu stabilitas yang dipercepat atau accelerate. Yang kedua yaitu stabilitas jangka panjang atau yang disebut dengan long term. Yang ketiga yaitu stabilitas yang disebut dengan in-use stability. Yang terakhir yaitu stress testing. Selanjutnya, di sini terdapat alat climatic camber, ya ini untuk kualifikasi dan pemantauan perlu diperhatikan. Nah, untuk kondisi penyimpanan pada climatic camber ini, nah Indonesia ini kan berada di zona IVB ya, itu umumnya long term dengan suhunya itu 30 derajat dengan RH-nya itu 75. Dengan accelerate-nya itu suhunya itu 40 derajat. Nah, acuannya ini pada studi preformulasi produk komparator. Selanjutnya yaitu terdapat pemilihan batch. Jadi kita tuh harus memilih batch. Nah, untuk proses formula dan kemasan pemilihan batch ini yaitu termasuk dari produk komersial. Nah, untuk jumlah batch-nya ini yang pertama yaitu lepas cepat, serta zat aktifnya ini stabil, yaitu terdiri dari 2 batch. Lalu yang kedua yaitu lepas lambat atau termodifikasi, serta zat aktifnya ini tidak stabil, yang terdiri dari 3 batch. Selanjutnya yaitu terdapat waktu pengujian. Nah, untuk waktu pengujiannya ini terdapat interval untuk pengujian. Yang pertama yaitu tahun pertama, yaitu dilakukan setiap 3 bulan sekali. Lalu yang kedua yaitu tahun kedua yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Lalu yang ketiga yaitu tahun ketiga yaitu dapat dilakukan tiap tahunan. Selanjutnya yaitu terdapat acuan lama pengujian. Untuk acuan lama pengujian ini, yang pertama yaitu untuk studi preformulasi, dan yang kedua yaitu untuk produk komparator. Selanjutnya yaitu terdapat parameter dan spesifikasi untuk pengujian. Yang pertama yaitu parameter dan spesifikasi pengujian yaitu tidak harus sama dengan produk jadi. Yang kedua yaitu perlu justifikasi penetapan parameter, spesifikasi, dan interval pengujian. Selanjutnya yaitu terdapat in-use stability. In-use stability-nya ini terdapat multiple dose produk, yaitu setelah dibuka atau direkonstitusi. Nah, dengan jumlah batch-nya ini 2, dengan minimal interval pengujiannya ini, untuk awal ini terdiri dari 2 batch, dan akhir ini terdiri dari 1 batch. Ini, untuk in-use stability yang batch 1 dan kedua ini 2, 0. Lalu untuk yang batch pertama, yaitu 24 bulan, setiap 24 bulan. Lalu untuk yang batch kedua, yaitu 36 bulan. Selanjutnya yaitu terdapat cara pemberian untuk dexketoprofen, trometamol. Nah, injeksi ini dapat diberikan secara IM maupun IV. Nah, untuk IM-nya ini dexketoprofen trometamol injeksi ini harus diberikan dengan injeksi lambat ke dalam otot.
Lalu untuk yang IV dexketoprofen-trometamol injeksi ini harus dilarutkan dalam 30 sampai 100 ml larutan NaCl fisiologis, glukosa atau ringer laktat. Untuk larutan yang telah diencerkan tersebut itu harus diberikan sebagai infus intravena lambat selama 10 sampai 30 menit. Nah, untuk larutannya ini harus terlindung dari cahaya matahari langsung. Nah, untuk IV bolus yaitu jika dibutuhkan dexketoprofen trometamolnya injeksi ini dapat diberikan secara bolus intravena lambat tidak kurang dari 15 detik. Nah, ini terdapat kondisi penyimpanan dari obat dexketoprofen trometamol injeksi, yaitu kondisi penyimpanan ini untuk long term-nya ini pada suhu 30 derajat Celcius, yaitu kurang lebih 2 derajat Celcius. Untuk akseleratnya ini pada suhu 40 derajat Celcius, kurang lebih sama dengan 2 derajat Celcius. Lalu untuk in-use stability-nya ini pada suhu 30 derajat Celcius dengan kurang lebih 2 derajat Celcius. Lalu dapat dilarutkan dengan pelarut rekonstitusi, dan untuk lama simpan larutan rekonstitusi, dan untuk kondisi penyimpanan rekonstitusi. Nah, untuk sediaan injeksi ini harus dicantumkan dalam pelarut apa. Selanjutnya di sini ada stress testing. Stress testing ini yaitu terdapat kondisi ekstrim, yaitu contohnya pada freeze house testing dan ada photostability testing. Selanjutnya ya ini terdapat obat tablet lovastatin. Tablet lovastatin ini untuk parameternya ini stabil, tidak harus sama 100% setiap harinya. Nah, sedangkan ini pada rekap stabilitas lovastatin tabletnya ini, dia ini menyatakan bahwa pada disolusi dalam 900 ml larutan dapar pH 7, ini jumlah lovastatinnya ini yang terlarut dalam waktu 30 menit tidak kurang dari 80%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa tabletnya ini tidak stabil. Selanjutnya yaitu terdapat uji BA dan BE. BA dan BE ini termasuk bioequivalence dan BA-nya itu bioavailabilitas. Untuk bioequivalensinya ini, ekivalensi farmaseutik itu berupa bentuk garam, senyawa aktif yang sama, atau alternatif farmaseutik itu berupa bentuk garam yang berbeda dengan senyawa aktif yang sama. Nah, pada pemberian dengan dosis molar yang sama, sehingga dapat menghasilkan bioavailabilitas yang sebanding dengan efek yang sama. Nah, untuk bioavailabilitasnya ini, yaitu kecepatan dan jumlah bahan aktif atau senyawa aktifnya ini dapat terserap dari produk obat, sehingga dapat tersedia di tempat kerjanya. Berikut ini merupakan uji ekivalensi, yaitu terdapat obat komparator, lalu dilakukan uji ekivalensi dengan obat kopi. Nah, ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya, kapan bioavailable dilakukan? Berdasarkan potensi, untuk kriterianya itu yaitu pertama bentuk sediaan yang sama, tetapi potensinya ini berbeda-beda. Yang kedua yaitu produsen dan tempat produksinya ini sama. Selanjutnya yaitu proporsi zat aktif dan eksipien. Yang pertama itu proporsi zat aktif dan expiennya ini harus sama. Yang kedua yaitu zat aktifnya ini sangat poten. Sehingga zat aktif yang sangat poten ini harus jenis dan jumlah expiennya ini sama, serta pengisi dapat dikurangi dengan jenis dan jumlah expiennya ini, yang lain ini persis sama. Sehingga boleh tidak dilakukan uji bioekivalensi, misal azitro dengan dosis 500 mg, kemudian akan dibuat azitro dengan dosis 250 mg, ini boleh tidak melakukan uji bioekivalensi, tetapi dapat digantikan dengan uji disolusi terbanding jika memenuhi syarat di atas. Selanjutnya di sini merupakan contoh dari obat yang dapat lolos uji bioekivalensi. Misalnya, terdapat tablet X yang yang dosisnya ini 10 mg dengan bahan aktifnya ini 10 mg dengan expiennya ini 190 mg dengan bobot tabletnya ini 200 mg. Nah, jika lolos uji BE maka dapat
dibagi dua dibagi dua, yaitu untuk tablet X dengan 5 miligram ini, dengan bahan aktif 5 miligram ini dapat dilakukan dengan tiga macam yang berbeda. Maksudnya yaitu komposisi excipient dan bobot tabletnya ini berbeda pada tiga tiga macam ini. Yang pertama yaitu untuk excipientnya ini 95 miligram serta bobot tabletnya ini 100 miligram. Yang kedua ini dapat excipientnya ini 190 miligram dengan bobot tabletnya ini 190 miligram, serta untuk yang ketiga ini dapat excipient ini 190 miligram dengan bobot tabletnya ini 200 miligram. Selanjutnya di sini terdapat tahapan untuk pelaksanaan dari uji bioekivalensi. Dapat dilihat pada tabel berikut ini, yaitu yang pertama itu validasi metode bioanalitik, lalu dapat pembuatan protokol. Selanjutnya dengan persetujuan protokol uji BE, yaitu dari BPOM dan Komisi Etik, lalu melakukan pengumpulan dokumen dengan pemilihan sukarelawan, lalu dapat pemberian obat dan pengambilan sampel pada pemberian ini yaitu dimonitoring dengan analisa obat dengan kode breaking. Kode breakingnya ini dapat dipastikan bahwa obat yang diminum itu memang milik kita. Selanjutnya yaitu melakukan laporan. Nah, untuk reviewnya ini dapat kriteria inklusi, eksklusi, subjek, teknis pemberian obat, titik sampling, standarisasi kondisi, dan lain-lain. Selanjutnya ya ini terdapat kriteria dari bioekivalen, yaitu dua parameter, yaitu AUC-T dan konsentrasi maksimalnya pada tubuh, yaitu dinyatakan bioekivalen bila rasio nilai rata-rata geometriknya ini AUCT banding AUCR dan Cmax-nya ini T banding Cmax-nya ini R sama dengan 1. Nah, untuk 90% confidence intervalnya ini yaitu 80 hingga 125%. Selanjutnya di sini terdapat contoh, yaitu untuk melihat apakah ini termasuk lolos uji BE atau tidak, yaitu dilihat dari nilai AUC dan Cmax-nya, konsentrasi maksimumnya, yaitu ada di sini 147,91 ini, D ini maka lolos untuk uji BE karena sudah melebihi rentang yang telah ditentukan, yaitu 80% untuk kriterianya. 80 hingga 125%. Oh, maaf, di sini tidak dapat diterima untuk uji BE-nya karena untuk kriteria BE-nya ini 80 hingga 125%. Sedangkan di sini untuk lower limitnya 97,11, sedangkan untuk upper limitnya ini 147,91, sehingga tidak lolos untuk uji BE. Selanjutnya yaitu terdapat obat uji. Obat uji ini diproduksi pada fasilitas CPOB dengan batch uji disolusi terbanding identik dengan produk komersial dengan besar batch-nya ini 1:10 skala produksi atau 100.000 unit terbesar. Selanjutnya yaitu obat komparator. Obat komparator ini untuk pemilihan batch-nya ini sangat penting dengan dilihat dengan acuan. Untuk batch uji disolusinya ini terbanding dengan perbedaan kadarnya ini kurang dari 5%, dengan kriterianya ini memiliki izin edar di Indonesia. Bila tidak ada, itu terdaftar di ICH dan negara asosiasinya. Nah, untuk obat kopi yang terbukti bioekivalen ini dengan obat inovator termasuk dalam daftar perkualifikasi WHO. Selanjutnya ya ini ada cara untuk similarity factor F2. Ini dapat dilihat pada gambar yang tertera pada PPT.
Lalu ini dapat diambil 12 sampel, kemudian dapat dihitung tiap titik samplingnya. Lalu ini terdapat aturan perhitungan F2, minimal 3 titik sampling, yaitu tidak termasuk 0, lalu minimal 12 unit untuk setiap obatnya, lalu yang ketiga itu titik sampling kedua obat ini harus sama dan ada menit ke-15. Lalu yang keempat ini jika 15 menit persen terlarut kedua obat ini lebih dari 85%, maka disolusinya ini sangat cepat sehingga F2-nya ini tidak dihitung. Nah, selanjutnya itu tidak lebih dari satu nilai rataan dari tiap titik sampling, yaitu lebih dari sama dengan 85% untuk tiap obatnya. Lalu untuk titik sampling dengan persen terlarutnya ini harus lebih dari 85%, yang kedua, dan seterusnya tidak diikutkan. Selanjutnya ini terdapat contoh perhitungan dari F2. Nah, pada contoh ini, obat ini tidak dihitung karena pada menit ke-15 ini sudah lebih dari 85%. Nah, untuk contoh perhitungannya ini N-nya ini terdiri dari 3, karena pada menit ke 30 ini obatnya sudah terdisolusi, maka dapat dinyatakan N-nya ini sebesar 3. Nah, untuk contoh perhitungan ini, N-nya ini sebesar 4. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila presentasi saya kurang atau banyak kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.